advokasi pada pagi hari ini. Nah, kemudian yang saya hormati juga kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bertugas ya, termasuk juga kepada Dinas Advokasi selaku penggagas ya, selaku ya katakanlah ketua rumah dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Kemudian ya saya hormati juga terima kasih kepada Kak Diki Wahyudi SPD yang mana pada pagi hari ini telah berkenan menerima undangan dan juga tawaran dari kami Kak untuk menjadi narasumber ya, untuk menjadi pembicara. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih Kak ya sudah mau mampir di Mapes ini kan, mampir sebagai pembicara di acara webinar beasiswa ini. Nah, kalau kita lihat juga Kak Diki ini merupakan salah satu alumni kita ya dari angkatan 2017 dan juga di webinar beasiswa ini memiliki ya berbagai prestasi dan juga keberhasilan yang diraih Kak Diki dalam beasiswa ketika masih menjadi mahasiswa ya. Itu kan cukup banyak sekali. Jadi di sini ya harapannya nanti semoga dengan adanya webinar beasiswa ini dapat terjadi ya sharing-sharing kan mengenai beasiswa itu sendiri untuk mahasiswa aktif pendidikan sejarah. Sedikit cerita juga ya mungkin Kak. Jadi di sini acara webinar ini dibuka untuk mahasiswa aktif pendidikan sejarah ya, khususnya angkatan 2021 dan juga 2022 yang mana ini ya harapan kami semoga nanti dari webinar ini dapat menjadi motivasi dan juga dapat menjadi apa ya rasa dapat menjawab rasa ingin tahu mereka yang tentang beasiswa yang mungkin ada yang mungkin bisa didapatkan ya di Universitas Wijaya ini. Jadi harapannya semoga nanti ya rekan-rekan semua para peserta webinar pada pagi hari ini dapat adalah ilmu yang diambil ya adalah sebuah apa sebuah hal yang bermanfaat yang diambil dan semoga nantinya dapat memacu dari teman-teman semua untuk ya mengikuti paling tidak ya mencoba mengikuti jejak dari Kak Diki lah karena kan kita tahu beasiswa ini juga termasuk sebuah prestasi yang tidak kalah membanggakannya. Jadi ya semoga nantinya dari mahasiswa pendidikan ini ya banyak yang mendapatkan beasiswa ya untuk membantu kelancaran daripada proses menyelesaikan kuliah ini. Ya mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Silakan ikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Silakan nanti ya bertanya dengan Kak Diki sebanyak-banyaknya ya. Dan juga jangan malu untuk bertanya karena ya webinar beasiswa ini ya untuk kita ya, bukan untuk Kak Diki sendiri. Karena kan Kak Diki kan sebagai pembicara, cuman ya kita yang apa yang harus ya yang harus menggali informasi lah ya. Cara menggali informasi itu ya bisa dengan bertanya juga nanti Kak Diki kan terkait penjelasan-penjelasan yang mungkin ya kurang jelas ataupun ya apa kan itu kan bisa disampaikan nanti jawab. Ya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Saya rasa cukup. Terima kasih ya untuk membuka kegiatan kita pada pagi ini. Ada baiknya kita mengucapkan dengan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar beasiswa dan dinas advokasi Mabes resmi dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Reza Arfiansyah yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Cahyo Cipta Agung. Kepada Saudara Cahyo Cipta Agung, saya silakan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yang bahili dari wasfikal wa izini sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah, satukanlah dan perbaikilah hubungan di antara kami. Tunjukilah kami jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kami dari perkara keji yang baik tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah dan lancarkanlah acara kami pada hari ini. Berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, pikiran kami, hati kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami,
Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat darimu dan menerima serta sempurnakanlah nikmat-nikmat itu bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, rahmatilah kami, ridhoi kami, terimalah amalan kami. Masukkanlah kami ke golongan orang-orang yang beriman agar dapat ke surgamu, dan selamatkanlah kami dari api neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Masukkanlah kedua orang tua kami ke surgamu, serta kasihanilah kedua orang tua kami, sebagaimana mereka mengasuh kami sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yakni sesi foto bersama kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Dan akan saya pimpin sendiri. Mungkin kepada operator share screen, PPT-nya bisa dihilangkan terlebih dahulu. Baiklah, di sini terdapat 2 slide, dimulai dari slide yang pertama, 1, 2, 3. Sudah, selanjutnya untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah berpartisipasi. Sesi selanjutnya yakni kita akan langsung memasuki sesi penyampaian materi oleh pemateri. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semua bahwa dalam webinar kali ini kita akan ada challenge-nya, di mana setelah materi selesai disampaikan nanti, akan ada sesi challenge yang namanya reflective writing, di mana nanti rekan-rekan semua diminta untuk mengisi atau menuliskan apa saja sih yang rekan-rekan dapat dari webinar kita kali ini. Nanti rekan-rekan panitia akan mengirimkan template-nya dan rekan-rekan bisa ngepost di IG, kemudian tag IG Himapes beserta IG Kak Diki. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, mungkin saya sapa terlebih dahulu Kak Diki. Selamat pagi Kak Diki, bagaimana kabarnya? Halo, kabar baik Aini. Aini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Mungkin nanti Kak Diki bakal ngasih informasi yang banyak Kak ya mengenai beasiswa, mengingat Kak Diki sendiri sepertinya sudah banyak nih mendapat beasiswa. Ya, kita lihat lah ya nanti banyak atau enggak. Oke, siap Kak. Baiklah, mungkin sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Kak Diki sendiri. Nah, Kak Diki ini nama lengkapnya Diki Wahyudi. Beliau merupakan alumni pendidikan sejarah Unsri pada tahun 2017. Adapun beasiswa atau prestasi yang pernah diraih Kak Diki ini yang pertama beasiswa kepemimpinan XL Axiata Future Leader batch ke-8, kemudian ada beasiswa kepemimpinan Young Leader for Indonesia National Wave 12 oleh McKinsey & Co. Kemudian ada beasiswa mentorship pada Brian Gunawan Project tahun 2020, beasiswa bidik misi oleh Kemenristek Dikti, dan yang terakhir itu ada beasiswa data print periode 2018. Baiklah, mungkin di sini rekan-rekan sudah tidak sabar ya untuk mendapatkan informasi mengenai seputar dunia beasiswa. Mungkin langsung saja kepada Kak Diki, waktu dan layar dipersilahkan. Alright. Halo semuanya.
Halo Kak, Oke, kakak boleh share screen kah? Biar kakak aja share screen, nggak apa-apa. boleh Kak dipersilahkan? Baik, alright, thank you, thank you. Oke, sebentar ya. Oke, udah kelihatan screen-nya? Sudah Kak, sudah bisa dilihat. Oke, halo, halo, salam kenal semuanya. Gimana kabar kalian? Baik, Kak. Alhamdulillah, baik Kak. Oke, oke. Ini berarti angkatan 2001 dan 2021 dan 2022 ya, kebanyakan ya. Ya Kak, kurang Alright. lebih ada 2020-nya juga. Oke, oke. Udah berasa tua banget ya jadi kakak di sini. Kalian masuk, kakak keluar gitu ya. Oke. Hai semuanya. Terima kasih banyak nih udah ngundang dan sharing lagi di Himapes. Kayaknya udah hampir setahun udah nggak kontekan sama teman-teman dari Himapes karena semenjak lulus udah pindah, nggak di Layo lagi gitu. Halo kakak dari Layo, salam kenal. Kangen banget sama ruang D, ruang C, terus gedung D, gedung C ya gitu. Dan sama dosen-dosen yang kece banget lah gitu. Dan ya seneng banget bisa ketemu teman-teman dari himpunan dan juga adik-adik yang kayaknya fresh banget hari ini ya gitu. Semoga nanti hari ini kita bisa sharing sama-sama, bisa cerita sama-sama gitu. Dan mungkin kalaupun emang ada yang mau ditanyakan, let's discuss together ya. Alright, let me share the screen. Oke, jadi beberapa minggu kemarin itu Habib sempat kontak kakak dan request untuk sharing nih terkait webinar beasiswa gitu. Nah, cuman kalau di tengah-tengah kalau teman-teman ada insight ataupun ada teman-teman yang pengen discuss sama-sama, langsung aja chat di chatbox ataupun misalnya pengen sharing, that's totally fine. Oke, nah a little about me, kenalin nama kakak Diki Wahyudi, kakak sama yang disebutin itu lulusan dari pendidikan sejarah, FKIP Unsri gitu, dan beberapa beasiswa yang udah disebutin tadi udah disebutin sama MC juga ya Aini gitu. Dan kesibukan sekarang itu kerja di Goto, Gojek Tokopedia sebagai program associate. Jadi kurang lebih kerjaannya kayak ngedesain program, ngedesain kurikulum, dan ngedesain pembelajaran untuk perusahaan gitu. Oke, nah mungkin teman-teman lihat ya di sini Kak Diki lumayan banyak ya beasiswanya gitu. Emang boleh ya gitu banyak beasiswa gitu, rakus banget gitu ya. Nah jadi nanti kakak bakal ceritain ya gitu kayak perjalanan mendapatkan beasiswa ini gitu. Dan ini menurut kakak beasiswa itu adalah salah satu hal yang cukup menunjang kehidupan kakak selama kuliah, di mana kakak bisa mengembangkan diri kakak dan maupun ketika kakak lulus kuliah yang membantu kakak ketika kakak mendapatkan pekerjaan itu sendiri gitu. Alright, oke. Ini lucu sih sebenarnya gitu teman-teman. Berapa tahun yang lalu ya ini ya? Sekitar 5 tahun yang lalu ada seorang anak SMA yang dulu nggak punya akses untuk kuliah gitu ya teman-teman. Di mana mamanya sendiri tuh sangat menentang anaknya tuh kuliah gitu. Yang dia bilang kalau anak cowok itu kerjanya ya udah kerja keras aja gitu, kerja di kebun, terus kayak kerja ngerantau entah ke Batam ataupun entah ke apa ya kalau bahasanya tuh cengal ya kalau kalian tahu, entah ke kayaknya pokoknya daerah-daerah yang di sana tuh banyak pekerja kasar di sana gitu. Nah, di situ tuh kayak itu cukup sedih sih waktu itu kayak kenapa mama kakak kayak benar-benar ngelihat anak cowok itu harus kerja keras gitu. Maksudnya kerja kasar gitu. Dan waktu itu kayak kakak iseng aja gitu ngelihat um, ada satu postingan yang kakak benar-benar pengen banget yaitu pendaftaran bidik misi gitu. Kayak kakak nggak tahu caranya gimana gitu. Tapi kayak when there is one, there is a way gitu. Setiap kita ada kemauan tuh pasti selalu ada jalan gitu ya teman-teman. Dan dari situ tuh kayak kakak selalu cerita sama wali kelas kakak gitu. Bu, aku pengen dong kayak kuliah gitu, tapi aku pengen yang gratis gimana ya gitu, karena kayak orang tua nggak ngizinin sama sekali gitu.
For your information, kakak tuh dari Banyuasin, dari Rambutan gitu, kalau kalian tahu. Alright. Nah, jadi tuh dari situ tuh kayak selama SMA kakak tuh selalu benar-benar usaha keras gitu. Karena kakak tahu mendapatkan beasiswa itu nggak mudah gitu. Selama 3 tahun SMA kakak benar-benar kayak konsisten mempertahankan nilai kakak. Kemudian kayak kakak juga join beberapa lomba dan juga kayak meningkatkan bahasa Inggris kakak gitu. Karena ketika nanti kakak ngomong sama kakak pengen kuliah, kakak nggak cuma mau ngomong, mah aku mau kuliah gitu. Tapi kayak mah aku pengen kuliah dan ini yang udah aku lakuin selama SMA gitu. Jadi ketika itu tuh benar-benar dramatis banget gitu teman-teman. Kayak selama 3 tahun kakak tuh backstreet istilahnya gitu, kayak nggak ngomongin kuliah ke mama gitu. Tapi kayak ada satu momen di mana waktu itu malam-malam, tengah malam lah ya, sekitar jam 12-an. Waktu itu kayak kakak tidur sama mama kakak dan kayak kakak bilang, mah aku pengen kuliah gitu, kayak aku janji bikin mama bangga gitu dengan keputusan ini gitu. Aku janji nggak bikin mama repot gitu. Dan di situ tuh kayak mama dan kakak tuh kayak saling tatap-tatapan, terus kayak nangis di depan sama-sama, dan itu kayak speechless sih waktu itu. Tapi kayak setelah itu mama kakak bilang, oke, karena kamu emang udah usaha sejauh ini gitu, dan kamu emang nunjukin ke mama kalau kamu mampu dan bisa, ya udah go ahead, dia bilang gitu. Mama dukung kamu gitu. Dan kayak beberapa bulan kemudian tuh pengumuman seleksi SNMPTN, dan ya alhamdulillahnya waktu itu kakak terima di jurusan kita pendidikan sejarah dan dapat beasiswa bidik misi gitu. Tapi setelah dari itu tuh kayak Tuhan banyak banget bukakan jalan sama kakak, dan setelah itu akhirnya kakak dapat beberapa beasiswa lainnya gitu. Dan I will tell you later. Oke, nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang beasiswa nih, gitu. Kita perlu kenalan kalian sama beasiswa itu sendiri gitu. Dan mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya apa itu beasiswa gitu. Nah, mungkin kalau secara harfiahnya beasiswa itu kan kayak ada 2 kata pendukungnya gitu. Ada tunjangan dan bantuan biaya belajar gitu, teman-teman. Tapi yang perlu kita pahamin adalah di sini tuh nggak selalu melulu tentang duit, teman-teman. Ada pengembangan diri, ada yang namanya capacity building, kemudian ada yang pemberian fasilitas, sarana dan prasarana, dan lain-lainnya. Jadi beasiswa tuh luas banget teman-teman gitu, dan kayak kalau teman-teman benar-benar ikutin, beasiswa tuh banyak banget di Unsri gitu. Apalagi sekarang kan kalian tuh angkatan 2021, angkatan 2022, yang mana itu tuh mereka kayak golden chance for you guys untuk dapetin beasiswa itu sendiri gitu. Karena biasanya persyaratannya tuh pasti semester-semester awal gitu. Jadi semakin kalian persiapin sejak dini, semakin juga besar kesempatan kalian untuk dapetin beasiswa itu sendiri gitu. Nah, ada beberapa jenis-jenis beasiswa nih teman-teman yang perlu kalian aware dan perlu kalian tahu gitu. Biar kalian juga tahu nih jenis beasiswa apa sih sebenarnya yang kalian pengen tahu dan pengen kalian dapetin gitu. Nah, pertama itu dari cakupan pembiayaan gitu. Nah, dari segi cakupan pembiayaan sendiri, beasiswa itu terbagi jadi 2. Ada beasiswa full, ada beasiswa parsial gitu. Nah, kalau contohnya nih kayak kakak kemarin ketika masuk kuliah itu dapat beasiswa bidik misi gitu. Nah, itu termasuk beasiswa penuh nih teman-teman. Kakak mendapatkan uang semester, kemudian juga uang semester aja sih sebenarnya gitu. Cuman ketika masuk Unsri itu kayak biaya-biaya tambahan, misalnya kayak beli alma mater dan biaya biasa administrasi, itu tuh nggak dibayar lagi gitu. Jadi langsung full ditanggung oleh pemerintah gitu teman-teman. Jadi kayak ini tuh beasiswa yang paling apa ya, yang paling sangat mendukung lah kalau menurut kakak ketika kita emang berasal dari keluarga kurang mampu dan pengen kuliah gitu. Dan kemudian yang kedua itu ada beasiswa parsial. Nah, beasiswa parsial ini tuh kayak setengah nih teman-teman dari beasiswa penuh gitu. Misalnya gitu, kalian cuma dapat biaya semester, tapi untuk biaya living cost ataupun biaya hidup itu nggak ditanggung gitu. Atau misalnya kalian cuma dapat beasiswa pembelian buku-buku untuk kuliah, tapi untuk biaya semester kalian nggak ditanggung gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada beasiswa dari sumber pembiayaannya gitu. Ada dari pemerintah, ada dari swasta, ada dari organisasi, komunitas, dan perguruan tinggi gitu. Nah, ini tuh nanti kakak bakal jelasin lebih lanjut contoh-contohnya ya teman-teman. Tapi
inilah beberapa sumber-sumber beasiswa gitu yang membiayai ketika kalian mendapatkan beasiswa. Dan yang terakhir itu ada beberapa bentuk beasiswa. Nah ini tuh yang sebenarnya kakak sempat sebutin tadi teman-teman, bahwa beasiswa ini tuh bukan cuman dalam bentuk duit doang gitu. Kalau kita kan tahu banyak beasiswa tuh duit gitu ya. Tapi kayak sebenarnya banyak banget teman-teman, ada dalam bentuk penghargaan, kemudian non akademik, penelitian, pertukaran pelajar dan lain-lainnya gitu. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman di sini kayak, wow, banyak banget ya Kak, ternyata beasiswa gitu. Kayak, masa sih sebanyak ini gitu? Emang aku bisa ya gitu? Of course, yes, gitu, teman-teman. Jadi beasiswa tuh benar-benar sebanyak ini gitu. Dan bahkan mungkin lebih banyak dari ini. Ini tuh yang emang kakak, di zaman kakak, dan yang kakak research sekarang nih teman-teman. Dan mungkin sekarang tuh udah banyak banget ya beasiswa-beasiswa yang baru bermunculan, yang kalian bisa research sendiri nih teman-teman gitu. Jadi mungkin setelah habis dari webinar ini kita bisa research sama-sama kira-kira apa ya beasiswa yang cocok dan emang dikasih untuk anak pendidikan sejarah angkatan 2020, 2021 ataupun 2022 yang mungkin eligible untuk kalian gitu. Nah, mari kita bedah satu-satu teman-teman. Nah, jadi ada beberapa beasiswa di sini yang udah kakak bagi dan kakak sortir biar memudahkan kalian untuk mendapatkan beasiswa sendiri. Yang pertama itu ada beasiswa pendanaan, kemudian yang kedua itu ada beasiswa kepemimpinan, yang ketiga ada beasiswa pertukaran pelajaran. Nah, mungkin sebelum itu kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman di sini dan mungkin bisa dijawab di chat box ya gitu. Di sini ada yang udah dapat beasiswa yang kakak tampilin di sini kah? Boleh langsung ditulis aja di chat box. Ada yang udah dapat beasiswa yang kakak cantumkan pada slide PPT ini kah? Oke, ada kah? Sudah kak? Oke, boleh langsung disebutin aja kali ya beasiswanya biar teman-teman dan kakak juga tahu gitu. Kakak tunggu ya. Oke, oke, Kim. Oke, ini beasiswa bidik misi ya, tapi udah berubah ya namanya. Oke. Oke, ada lagi selain KIP, mungkin adakah teman-teman? Atau KDR Surau mungkin, atau YMBRI ya kalau dari kampus namanya gitu. Oke, KIP juga, Yeyen. Ada Cipta, ada Aini juga. Alright. Oke. Berarti di sini kalau kakak perhatikan teman-teman emang udah dapat beasiswa itu semenjak mendaftar ke kampus ya gitu. Yaitu beasiswa KIP gitu, atau dulunya beasiswa bidik misi. Yes, berarti dari sini teman-teman juga melihat bahwa sebenarnya ada banyak beasiswa nih. Misal teman-teman dari anak-anak kampus Palembang kan biasanya dari jalur mandiri ya gitu, dan kayak kesempatan buat beasiswa tuh kecil banget gitu karena biasanya dianggap mampu karena UKT-nya gede gitu. Tapi sebenarnya banyak banget sih teman-teman beasiswa yang sebenarnya bisa kalian eksplor, ataupun kalian kayak anak-anak yang dari KIP nih gitu. Kakak dulu sama dapat KIP juga, tapi kayak setelah itu kayak kakak lihat, oh ternyata masih banyak nih beasiswa yang bisa kakak eksplor walaupun udah dapat beasiswa gitu teman-teman. Yang pertama itu beasiswa pendanaan gitu. Nah, apa yang kakak tulis di sini itu tuh rata-rata adalah beasiswa-beasiswa yang emang dikasih untuk seluruh jurusan teman-teman. Bener, tapi kalian perlu riset lagi ya teman-teman gitu, apakah emang udah berubah ketentuannya atau enggak gitu. Tapi setahu yang kakak tahu, ini tuh beasiswa-beasiswa yang emang diperuntukkan untuk seluruh jurusan gitu. Dan uniknya teman-teman, beasiswa ini tuh juga itu nggak cuma ngasih beasiswa pendanaan ataupun duit semester aja biasanya gitu. Tapi biasanya mereka kayak ngasih bentuk-bentuk capacity ataupun capacity building ataupun leadership building itu sendiri gitu. Misalnya kayak beasiswa KDR Surau gitu. Nah, beasiswa KDR Surau itu biasanya semester 1, semester awal-awal lah gitu. Jadi dia biasanya ngasih asrama juga gitu. Kemudian dia juga kayak ngasih mentor juga gitu. Jadi teman-teman kayak dibimbing nih gitu selama kuliah gitu. Dan kalau nggak salah dia itu mulai dari semester 2 sampai semester akhir gitu. Dan teman-teman kakak tuh yang ada dapat beasiswa bidik misi ataupun KIP, tapi mereka join KDR Surau juga gitu teman-teman. Jadi kayak duitnya double, terus juga kayak dia dapat pengembangan diri juga gitu teman-teman. Terus kayak beasiswa Jarum. Nah, beasiswa Jarum tuh biasanya semester 4
atau sekian gitu. Nah, dia tuh biasanya nanti kayak ketika kalian dapat beasiswa ini, kalian tuh nanti kayak diterbangkan secara gratis ke Jakarta ataupun ke Surabaya dan bertemu sama penerima-penerima beasiswa lainnya dari seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, terus ada juga kayak beasiswa generasi Bank Indonesia. Nah, itu kalian nanti kayak ada organisasinya semacam gitu dari Bank Indonesia langsung. Ada beasiswa Kemendikbud. Itu kalau nggak salah dia semester 2 juga. Dan teman-teman kalau nggak salah cakupannya itu sampai 80 juta selama periode kalian kuliah gitu, teman-teman. Dan itu tuh kayak nanti dikasih per semester, misalnya semester ini 8 juta, semester 8 12 juta, semester selanjutnya berapa sekian juta gitu, teman-teman. Dan itu gratis, teman-teman. Dan kalian hanya perlu riset dan kalian hanya perlu tahu kapan mereka buka. As simple as that. Nah, jadi beasiswa-beasiswa yang kakak sebutin ini tuh rata-rata emang memberikan pendanaan ataupun pembiayaan selama kalian kuliah. Tapi yang perlu kalian garis bawahin adalah mereka tuh ada yang emang sampai akhir kuliah, ada yang misalnya kayak cuma 1 tahun doang, ada yang cuma 2 tahun doang. Nah, itu PR buat kalian untuk riset lebih jauh nih gitu. Kira-kira beasiswa apa aja yang fully sampai akhir, beasiswa apa aja yang cuma dalam periode tertentu. Lanjut, yang kedua itu ada beasiswa kepemimpinan. Nah, beasiswa kepemimpinan ini itu kakak ada share, ada 3, ada beasiswa Bakti Nusa, ada beasiswa XL Future Leaders, dan yang ketiga ada beasiswa Young Leaders for Indonesia gitu. Teman-teman di sini ada yang tahu sama Iman Usman atau Belva Devara? Boleh di chat, mungkin di chat box. Ada yang tahu? Atau mungkin pernah ketemu atau yang kenal gitu? Alright, tahu. Kira-kira kalau tahu siapa sih dia kalau kalian tahu? Siapa sih Iman Usman ataupun Belva Devara? Boleh di chat aja mungkin. Ada yang tahu siapa? Ayo. Ya enggak yang tahu? Tahu enggak? Alright. Nah, ya. Betul. Nah, jadi teman-teman, Iman Usman dan Belva Devara itu adalah pendiri dari Ruang Guru, gitu. Salah satu bimbel online terbesar di Indonesia ya gitu kalau kita lihatnya. Dan uniknya teman-teman yang perlu kalian tahu adalah awal perjumpaan dari Belva dan juga Iman Usman itu ada di salah satu beasiswa ini, yaitu beasiswa Young Leaders for Indonesia gitu, teman-teman. Jadi secara tidak langsung beasiswa ini mempertemukan kalian dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama gitu, teman-teman. Dan untungnya kakak adalah salah satu penerima beasiswa itu juga gitu. Jadi ketika kakak menerima beasiswa punya kegiatan namanya Gelis Indonesia gitu, teman-teman. Jadi kakak mendirikan sebuah komunitas yang bergerak di bidang self development untuk anak-anak mahasiswa di Sumatera Selatan gitu. Dan ketika kakak lulus, kakak dipertemukan nih sama teman kakak yang punya komunitas di Papua, di Jakarta, kemudian di luar negeri yang mereka anak-anak Indonesia gitu, teman-teman. Jadi kayak kita sharing sama-sama gitu, dan kita difasilitasi untuk menjadi ataupun dibekali untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Pun ketika kakak mendapatkan beasiswa XL Future Leaders, teman-teman. Nah, di sana kakak bertemu dengan 150 orang dari seluruh Indonesia, dan kita punya organisasi, kita punya latar belakang prestasi yang sama gitu, teman-teman. Jadi itu tuh benar-benar kayak eye opening ataupun membuka mata banget gitu, teman-teman, bahwa di luar sana tuh kita punya teman-teman yang bisa mensupport ataupun mendukung kita gitu. Nah, teman-teman bisa kepoin beasiswa-beasiswa ini ya, teman-teman. Dan biasanya itu beasiswa-beasiswa yang dimulai dari semester 4 sampai semester 8 gitu. Jadi kalian masih punya banget waktu untuk mempersiapkannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah beasiswa pertukaran pelajar. Nah, ini tuh yang menurut kakak nggak kalah penting gitu, teman-teman.
jujur kakak tuh lumayan iri sama teman-teman yang ada di sini ya gitu. Karena sekarang itu Pak Menteri kita Nadiem Makarim tuh banyak banget memberikan peluang untuk mahasiswa gitu dengan program yang namanya Merdeka Belajar. Ada kampus mengajar, ada magang merdeka, ada studi independen, dan ada satu lagi yang namanya ISMA gitu, yaitu Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia. Salah satu impian kakak yang belum kesampaian sampai kakak lulus adalah pertukaran pelajar ke luar negeri gitu. Karena waktu itu unfortunately COVID, dan jadi kayak kakak nggak diberikan kesempatan untuk pertukaran ke luar negeri gitu. Nah, dan kalian sekarang tuh punya akses yang besar banget nih teman-teman gitu. Ada yang namanya ISMA gitu, Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia. Kalian bebas memilih negara manapun, kampus manapun, jurusan apapun yang kalian mau, teman-teman. Jadi kayak, oh my God guys, kayak kalau kalian nggak mempersiapkan dari sekarang, kalau kalian leha-leha doang di kampus, atau kayak cuman balik kuliah, terus kayak makan di kantin FKIP, atau kalau di Bukit itu makan di seberang gedung Bukit ya kalau nggak salah gitu, atau misalnya makan bakso Mas Agus di Bukit gitu, itu kayak nggak ngelihat opportunity ataupun kesempatan yang ada. Menurut saya itu kayak sayang banget teman-teman gitu, kalian punya waktu yang kayak banyak banget gitu. Kuliah tuh paling berapa lama sih? Paling berapa jam ya, kayak 6 sampai 8 jam doang. Setelah dari itu tuh kayak you can explore whatever you want, you can explore whatever you like, you can explore whatever you think gitu teman-teman. Jadi kayak come on gitu, mulailah dari sekarang, kayak lihatlah gitu, entah beasiswa, entah organisasi, entah mungkin kerja part time dan lain-lainnya gitu. Nah itu kalian mulai deh coba sekarang, kayak lihat apa aja sih program-program Merdeka Belajar gitu. Ada ISMA, ada Magang Merdeka, Kampus Merdeka, dan lain-lainnya. Di sini ada yang udah pernah ikut salah satu program Kampus Merdeka belum? Boleh ditulis mungkin kita di sini. Kayak Magang Merdeka atau Kampus Merdeka dan lain-lainnya. Oh, belum ada ya gitu. Nah, kakak pengen ada cerita sedikit ya teman-teman, cerita unik. Jadi sekarang ketika kakak kerja di Goto, di Gojek, itu kakak sekarang lagi develop program yang namanya Generasi Gigih gitu. Kalau teman-teman tahu gitu. Jadi Generasi Gigih itu adalah salah satu program Merdeka Belajar juga yang partnernya sama Merdeka Belajar, di mana dia masuk ke studi independen gitu. Nah, programnya tuh ngapain aja sih Kak gitu. Jadi programnya itu adalah kalau kalian punya interest di bidang komputer, kalau misalnya kalian tahu ngoding gitu, bahasa anak komputer, kayak ngoding, misalnya kalian tertarik front end engineer atau back end engineer dan engineer lainnya, itu kalian bisa belajar di program kakak. Dan uniknya, banyak orang yang bilang bahwa program itu dikhususkan untuk anak-anak dari jurusan fakultas komputer doang gitu. Tapi kemarin di program batch kemarin itu kakak menemukan satu anak pendidikan sejarah itu di salah satu kampus Jawa, teman-teman. Jadi dia nggak punya latar belakang matematika, dia nggak punya latar belakang engineer, dia nggak punya latar belakang komputer, tapi dia mau belajar sesuatu hal yang baru gitu, yaitu engineer ataupun dunia komputer itu sendiri gitu. Dan akhirnya dia belajar program kakak hingga lulus gitu. Jadi sekarang itu menurut kakak, kalian jangan terafiliasi lagi ataupun kayak jangan terdoktrin bahwa jurusan A harus dapat pekerjaan A, jurusan B harus dapat jurusan B gitu. And here I am right now gitu. Mungkin kayak nggak apa-apa banget kalian mau jadi guru, kalian mau jadi dosen dan lain-lainnya. Tapi kalian harus buka nih gitu, bahwa kesempatan sekarang itu terbuka lebar teman-teman. Di abad 21 sekarang kita bisa bekerja jadi apa aja, siapa saja dan di mana saja teman-teman gitu. Nah, ada beasiswa lain juga itu namanya Wisely. Nah, Wisely ini adalah program pertukaran pemuda ASEAN untuk anak-anak mahasiswa gitu. Itu ke Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kayak as long as kalian mau coba, whatever you want, whatever you can. Gitu. Oke, lanjut gitu ya. Alright, oke sebentar. Nah, selanjutnya nih gitu, masa sih Kak dari beasiswa-beasiswa yang banyak itu mudah banget didapetin gitu. Masa sih kayaknya kelihatannya kakak dapatnya mudah banget ya gitu, kayaknya sekecil itu ya gitu, tapi kayak oh tentu tidak teman-teman gitu. Jadi ketika seseorang ataupun penyelenggara memberikan beasiswa, pastinya mereka punya kriteria ataupun persyaratan tertentu teman-teman gitu, dan kalian harus mempersiapkannya itu sedini mungkin. Mari kita bedah sama-sama.
Nah, yang pertama itu kalau kita ngelihat dari beasiswa pendanaan, teman-teman. Nah, beasiswa pendanaan itu adalah beasiswa yang biasanya memberikan duit gitu, teman-teman, atau biasanya memberikan funding untuk teman-teman selama kuliah, kayak beasiswa bidik misi tadi, atau beasiswa yang memberikan finansial kayak yang kakak sebutin tadi, ada BCA, kemudian beasiswa Bank Indonesia, dan lain-lainnya. Nah, ini tuh biasanya persyaratan yang perlu teman-teman lihat ya, teman-teman, dan perlu teman-teman pahami dan persiapkan dari sekarang. Yang pertama, ini biasanya emang dipersyaratkan untuk anak-anak yang keluarganya dari kurang mampu gitu, teman-teman. Jadi anak-anak dari kampus Bukit tuh biasanya mengeluhkan ini ya gitu, teman-teman, kayak ya dapat beasiswa, persyaratan pertama dari keluarga kurang mampu, atau mama papanya nggak boleh PNS gitu, atau misalnya UKT-nya minimal golongan 1 gitu, kayak langsung tetot gitu kan ya, kayak anak-anak kampus Bukit tuh pasti paham banget sih itu, dan kayak itu emang udah hukum alamnya banget sih, teman-teman. Tapi dari beberapa beasiswa yang kakak sebutin tadi, itu tuh nggak serta-merta semuanya dari harus anak-anak dari kurang mampu nih, teman-teman. Misalnya kayak beasiswa Jarum, itu tuh beberapa teman-teman kakak itu berasal dari keluarga yang memang berada ataupun yang memang mampu gitu. Pun kayak misalnya beasiswa XL Future Leaders dan lain-lainnya, itu juga dari anak-anaknya, nggak mesti yang harus dari keluarga kurang mampu gitu, teman-teman. Tinggal teman-teman lihat aja kira-kira yang mana yang memang mensyaratkan mampu dan nggak mampu dari beasiswa-beasiswa yang udah kakak tulis di sini. Itu PR ya buat kalian. Nah, yang kedua, itu biasanya mereka mempunyai performa akademik yang minimal 3. Tapi itu nggak semuanya, teman-teman. Tapi ini tuh biasanya kakak temuin itu 3. Nah, siapa di sini yang IPK-nya di bawah 3 gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau memang di bawah 3, monggo dipersiapkan ya, kalau emang kurang-kurang 2,9, 2,8 gitu. Tapi kakak yakin banget, pasti anak-anak pendidikan sejarah tuh rata-rata di atas 3 gitu ya IPK-nya. Karena kan pinter-pinter ya gitu. Apalagi pasti dari dosen-dosennya tuh sangat baik memberikan nilai gitu ya, teman-teman. Ini kenapa senyum-senyum? Baik kan ya? Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga itu biasanya membuat esai ataupun rencana studi dan motivation letter. Nah, itu tuh biasanya kayak mereka tuh mensyaratkan, misalnya kalian membuat esai itu tentang diri kalian gitu. Apa sih keunikan dari diri kalian yang orang lain nggak punya, teman-teman? Apa sih hal-hal yang menurut kalian itu tuh spesial yang cuman ada di diri kalian yang nggak ada di orang lain? Kakak ambil contoh nih, misalnya ketika kakak melamar beasiswa yang Leaders for Indonesia ataupun XL Future Leaders, hal yang paling kakak tonjolkan adalah kakak punya passion dalam bidang pendidikan gitu. Itulah kenapa kakak mendirikan komunitas kakak yang namanya GLIS Indonesia. Mendirikan komunitas itu kan maksudnya nggak semua orang bisa dan nggak semua orang mau kan gitu, teman-teman. Tapi kakak benar-benar tonjolin di sana gitu, teman-teman. Terus yang kedua, ketika misalnya kakak kerja nih gitu, teman-teman. Mungkin ini agak nyelempeng dari beasiswa ya, tapi mungkin ini bisa gambaran dari kalian. Ketika kak ditanya wawancara gitu, kamu kan dari jurusan pendidikan sejarah ya gitu, dan kamu seharusnya jadi guru dong gitu. Tapi kenapa sih kamu melamar di startup gitu misalnya gitu, atau tech company gitu, teman-teman? Kakak langsung jawab gitu, iya gitu, aku mungkin dari jurusan pendidikan sejarah gitu. Tapi aku juga punya passion nih di bidang human resource gitu, yang mungkin anak-anak psikologi ataupun manajemen yang tertarik di sana gitu. Dan kakak jelasin, karena saya punya pengalaman di bidang ini nih gitu, dan ketika saya kuliah pun saya ada mata kuliah yang namanya pengembangan peserta didik gitu, atau psikologi pendidikan gitu, dan yang mana itu juga berhubungan sama hubungan yang berhubungan sama sumber daya manusia gitu. Jadi kayak kakak mencari celah gitu, istilahnya irisan-irisan yang mungkin bisa membantu kakak gitu. Oh mungkin pendidikan sejarah emang enggak khusus ke sumber daya manusia, tapi di beberapa mata kuliah pendidikan itu kita belajar ke arah sana. Jadi kayak kalian perlu cari hal-hal unik apa yang emang orang lain ada, yang orang lain nggak ada tapi yang kalian punya. Kemudian yang terakhir itu memiliki prestasi dan aktif berorganisasi selama kuliah. Nah, kalau ini mau kakak, entah kalian anak kampus Indralaya ataupun kampus Bukit, itu kalian punya kesempatan yang sama, teman-teman. Kalian bisa join BEM, kalian bisa join BO Cendikia, ataupun kalian bisa join UKM, bahkan kalau kakak dulu, kakak tuh jarang banget ikut kegiatan di dalam kampus, teman-teman. Kakak tuh cuma join
himpunan waktu semester awal dan semester akhir itu kakak join UKM Yurid gitu. Nah tapi setelah kakak semester 5 ke atas itu kakak tuh mulai fokus ikut magang, ikut beasiswa, ikut organisasi pengembangan diri di luar, di mana kakak berkoneksi sama anak-anak kampus di luar gitu, terutama kampus-kampus Jawa gitu. Kita bisa ketemu anak-anak dari kampus-kampus beken nih, kayak UI, ITB, UGM gitu, bahkan mereka yang dari kampus-kampus luar negeri gitu. Jadi kayak pola pikir kita tuh juga berkembang gitu, dan kayak oh ternyata kita punya network sebesar ini ya gitu selama kuliah, dan itu akhirnya juga salah satunya yang membantu kakak hingga kakak sampai sekarang ini gitu. Nah lanjut ke beasiswa yang kedua, itu tipenya adalah beasiswa non pendanaan gitu. Nah, beasiswa non-pendana ini tuh misalnya kayak kakak sebut tadi, kayak ISMA, pertukaran pelajar, XL Future Leaders, Young Leaders for Indonesia, yang memang mereka memberikan enggak dalam bentuk pendanaan, tapi mereka dalam bentuk entah itu training, workshop, ataupun kayak course, atau kursus-kursus, dan lain-lainnya. Tapi biasanya mereka tuh punya persyaratan yang lebih besar, teman-teman, karena mereka memberikan pendidikan kepada kalian gitu. Jadi kayak mereka mendevelop kalian, tapi mereka nggak dalam bentuk dana gitu. Nah itu biasanya lebih dalam bentuk training tadi, yang dalam bentuk nggak duit gitu. Nah di XL Future Leaders kakak itu nggak dapat duit sepeser pun, teman-teman. Tapi kalau diduitkan itu dapat 200 juta gitu. Nah 200 juta tuh kemana aja sih kak gitu. Jadi 200 juta itu ketika di XL Future Leaders itu mengikuti workshop selama 10 kali dalam 2 tahun. Setiap workshop itu kakak diterbangkan secara gratis ke Medan gitu. Jadi bentuk akomodasi, bentuk pembelajarannya gitu. Itu tuh semuanya gratis, teman-teman. Jadi kalian itu tinggal cuman bawa badan kalian doang gitu. Literally cuman bawa badan kalian doang gitu. Pun kayak beasiswa Young Leaders for Indonesia gitu. Kalian tuh selama 3 kali workshop itu diterbangkan ke Jakarta secara gratis gitu. Jadi kayak nanti didapat pembicara yang keren-keren gitu, terus juga dapat kesempatan bikin project di perusahaan-perusahaan gede gitu. Nah itu tuh semuanya gratis, teman-teman. Sama kayak beasiswa yang ISMA tadi. Kalian bayar visa, kemudian kayak tinggal di luar negeri gratis, kemudian belajar di sana juga gratis. Itu tuh pokoknya gratis lah gitu. Karena gratis semuanya, itu biasanya persyaratannya juga lebih gede gitu, teman-teman. Biasanya mereka tuh suka anak-anak yang terlibat aktif di kegiatan luar kampus ataupun memegang role ataupun di organisasi gitu. Misalnya nih kayak kalian di himpunan gitu, kalian punya jabatan, itu biasanya lebih disukai gitu. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya mereka juga mensyaratkan kemampuan berbahasa asing. Dan biasanya mereka tuh ada minimal syarat TOEFL, IELTS, dan mungkin itu juga jadi kendala kita ya teman-teman. Tapi kalian jangan khawatir gitu teman-teman. Mungkin ada beberapa nih, kalau kayak ISMA yang pertukaran pelajar ke luar negeri, itu mereka biasanya ada syarat minimal TOEFL. Tapi kayak XL Future Leaders, kemudian Bakti Nusa, Young Leaders for Indonesia, Wisely, itu sama sekali mereka nggak punya syarat teman-teman. Jadi kakak dulu pun selama kuliah, bahkan sampai detik ini tuh nggak punya yang namanya sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Dan kakak tuh waktu itu cuma punya yang namanya suliat. Kalian kan pasti ada suliat ya sekarang gitu. Nah, suliat kakak itu tuh kecil banget teman-teman, cuma 427. Itu tuh kayak masih basic banget ya, teman-teman, kayak karena kalau ikut pertukaran itu tuh ataupun beasiswa gini itu tuh minimal tuh 500, 550 gitu kan. Tapi kayak ya udahlah, you will never know if you will never try. Kamu tuh nggak akan pernah tahu kalau kamu nggak pernah coba. And here I am gitu. Jadi kayak kakak tuh ya udahlah gitu, go ahead gitu. Entah lulus atau enggak, coba dulu gitu. Dan kakak pun kayak beasiswa yang kakak coba tadi itu tuh nggak sekali coba langsung berhasil, teman-teman. Kakak nyoba XL Future Leaders itu sampai 2 kali percobaan. Kakak nyoba Young Leaders for Indonesia itu sampai 2 kali percobaan. Dan sampai detik ini kakak nggak pernah lolos beasiswa yang Wisely, yang pertukaran ke Amerika gitu. Jadi kayak udah gitu. Itu tuh kayak karena kita dikasih gratis, kita daftar gratis, kenapa kita harus takut ya enggak gitu. Jadi kayak selama itu gratis, coba aja terus gitu. Maju terus, pantang mundur gitu ya. Gitu. Jadi kayak jangan insecure duluan lah gitu. Ah kak, aku dari jurusan pendidikan sejarah gitu. Ah kak, aku dari FKIP gitu. Itu tuh adalah suara-suara yang selalu kakak dengar, ataupun bahkan kakak sendiri dengar ketika kakak awal-awal kuliah semester awal. Nanti ditanya gitu, kamu dari kampus mana? Oh, aku dari Universitas Sriwijaya. Kamu jurusan apa?
Pendidikan sejarah. Pasti nyebutnya tuh kecil banget. Kadang karena mungkin beberapa dari orang-orang mikir, jurusan sejarah tuh jurusan yang bla 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 gitu. Kurang. Tapi believe me or not, teman-teman. Dimanapun kalian berada, gitu teman-teman. Yang membedakan kalian sama orang lain adalah kemampuan dari dalam diri kalian gitu. Bukan dari jurusan kalian gitu, teman-teman. Kayak jurusan apapun kalian, kalau kalian males-malesan, kalian bakal jadi males-malesan selamanya gitu. Tapi ketika kalian dari jurusan apapun, yang mungkin dipandang orang sebelah mata, tapi kalian punya self love, kalian punya kemauan diri yang kuat, wherever you come from, you will be whatever you want gitu teman-teman. Itu yang selalu kakak tekankan dari dalam diri kakak, ataupun ketika kakak kayak menyemangatin kayak adik-adik junior kakak itu dulu waktu di kuliah gitu. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya nih gitu, Kak, aku udah tahu nih beasiswa-beasiswanya apa aja, kemudian syarat-syaratnya yang banyak itu apa aja. Sekarang apa aja sih Kak sebenarnya yang didapetin ketika kita dapat beasiswa gitu. Oke, kita breakdown sama-sama. Oke, yang pertama, sama yang Kakak sebutin tadi, ini kita akan dapat yang namanya network atau jaringan teman-teman. Ini tuh salah satu workshop Kakak ketika di beasiswa Excellence Leaders yang Kakak bilang diterbangkan ke Medan. Jadi di sini tuh kita ketemu sama anak-anak, kalau teman-teman Kakak tuh ada yang dari USU, ada yang dari Universitas Andalas, dan ada Universitas Riau, dan lain-lainnya gitu. Jadi itu di beasiswa Kakak, kita tuh diterbangkan di 5 kota. Ada di Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, sama Bandung. Dan kita diterbangkan itu dari 150 itu nanti dibagi ke dalam 6 kelas itu. Nah, kebetulan karena kakak itu dekat sama Medan, jadi diterbangkan ke Medan. Nah, anak-anak yang kayak UI, kemudian Universitas Bina Nusantara, dan lain-lainnya karena di Jakarta ditempatin Jakarta. Kayak ITB, kemudian Telkom, itu di Bandung gitu. Jadi itu yang benar-benar sesuai dengan tempat terdekatnya gitu, teman-teman. Nah, di sini tuh selama 2 tahun kakak di sini, itu tuh kakak benar-benar merasakan banyak banget hal-hal yang sangat membantu kakak, terutama dari sisi networking. Karena di sini tuh orang-orangnya tuh punya visi dan misi yang sama. Bahkan pengalaman magang pertama kakak itu didapatkan dari alumni kakak. Gitu. Waktu itu magang pertama kakak dapat magang di Shopee gitu. Nah, kakak waktu itu lagi nyari-nyari magang nih gitu. Terus lihat kakak nyari di LinkedIn. Kalau kalian tahu LinkedIn, LinkedIn itu adalah salah satu social media di mana kalian bisa mencari kerja dan juga punya network profesional. Itu kakak lihat kan ada lowongan intern ataupun magang untuk anak mahasiswa semester akhir. Terus kakak lihat di profile yang posting lowongan itu, ternyata dia ini adalah alumni dari beasiswa kakak juga. Terus kakak approach dong gitu, kakak chat dia dari LinkedIn, halo Kak, gitu. Aku dari alumni, aku sekarang beasiswa penerima beasiswa ini nih, salam kenal Kak. Aku lihat kakak alumni juga. Terus chat dan akhirnya kayak kakak seleksi dan akhirnya dari situ kakak keterima gitu teman-teman. Jadi kayak scholarship open for every opportunity dan network gitu, dan itu tuh benar-benar kakak rasakan sekarang gitu teman-teman. Nah selanjutnya yang kedua itu juga kita bakal dapat bantuan finansial teman-teman. Nah selama kuliah gitu, karena kakak dapat beasiswa bidik misi gitu, kakak ngerasa bahwa kakak nggak perlu khawatir lagi untuk mengekspor apa yang kakak mau gitu. Jadi selama kakak kuliah tuh kakak benar-benar kayak menikmati dan juga kayak memanfaatkan semua kesempatan yang diberikan sama pemerintah ke kakak gitu. Makanya kakak join beberapa kompetisi, kakak join organisasi gitu, karena duit beasiswa itu kakak merasa sangat berlebihan kalau cuma dipakai untuk bayar duit kuliah doang, ataupun cuman untuk makan seblak serah ataupun kayak makan sopoyono doang gitu teman-teman. Jadi kayak kakak aku pengen eksplor apa aja yang aku mau gitu teman-teman. Aku pengen ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungin, aku pengen bertemu dengan orang-orang baru gitu teman-teman. Jadi kayak karena dengan ada bantuan finansial, kakak bisa lebih banyak ikut kegiatan-kegiatan gitu teman-teman. Dan yang perlu kakak syukurin adalah di pendidikan sejarah, itu kakak benar-benar didukung 100% gitu teman-teman. Kayak dosen-dosen kita tuh benar-benar dukung banget. Jadi dulu pembimbing kakak itu Ibu Sani Safitri. Kalian tahu kan kayak betapa angelnya ataupun malaikatnya dosen kita yang satu itu gitu. Dan dia tuh selalu benar-benar support kakak gitu. Kalau kakak nggak kuliah gitu, kalau kakak sibuk gitu sama kegiatan-kegiatan kakak. Beberapa dosen lain itu yang dukung kayak Ibu Udaida, Ibu Retno,
kemudian Pak Syarif, dan Pak Adit, dan Pak Reza, itu tuh kayak kakak sangat-sangat berterima kasih punya dosen-dosen baik seperti mereka gitu. Nah, kemudian yang ketiga, di beasiswa, itu kita juga yang namanya, biasanya ya, kalau beasiswa-beasiswa itu punya namanya mentor, teman-teman. Nah, selama kakak 2 tahun di Excel Future Leaders dan beasiswa Young Leaders for Indonesia, kakak tuh punya satu mentor yang memang benar-benar ngelihat perkembangan kakak dari awal ikut beasiswa sampai akhir ikut beasiswa. Misalnya, ketika kakak di umur 20-an awal, itu kakak kan, kalau kalian tahu ada yang namanya istilahnya quarter life crisis gitu. Ini biasanya anak-anak generasi Z gitu, Gen Z, anak-anak bocil-bocil zaman sekarang tuh, aduh Kak, aku punya mental health issue gitu, aku punya mental breakdowns gitu, aku baru putus dari pacar, aku butuh healing Kak gitu. Nah, itu tuh kayak kita bisa ceritain itu ke mentor kita, teman-teman gitu. Pun ketika kakak di beasiswa itu, kakak kan kayak bingung kan, aku bingung nih setelah lulus kuliah pengen jadi apa gitu. Terus kayak oke, shoot mentoring sama mentor gitu. Terus kayak lagi nih, kakak mentor, aku bingung nih kayak selama semester 7, semester 4, 8 kira-kira aku harus prioritasin aku fokus ke skripsi aja atau gimana ya gitu. Terus nanti dia bakal ngasih pendapat, ngasih saran yang menurut kakak itu tuh berguna banget, yang bisa membuat kita lebih lebih hidup lagi lah istilahnya gitu, teman-teman, dan membuat kita lebih tahu arah kita ke depannya selama kuliah itu mau ngapain, dan setelah lulus kuliah itu ngapain gitu. Dan yang terakhir, tentunya menambah soft skill dan hard skill untuk meningkatkan personal branding dan kapasitas diri kita. Tentu banget ini kakak benar-benar ngerasa banget, teman-teman gitu. Karena selama beasiswa itu kita dikasih materi-materi yang benar-benar bagus banget, kemudian kita dipertemukan sama orang-orang punya view yang sama, punya mentor, punya orang-orang yang baik. Di situ kayak kakak ngerasa soft skill dan hard skill kakak tuh benar-benar sangat terasah banget, dan membuat kakak tuh ngerasa lebih siap ketika kakak masuk di dunia kerja gitu. Nah, yang terakhir itu ada beberapa tips dan trik mendapatkan beasiswa, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah lakukan riset untuk beasiswa yang mau kamu ikutin. Nah, jadi tadi kan kakak udah kasih PR nih buat teman-teman untuk mencari informasi tentang beasiswa-beasiswa yang kakak kasih tahu tadi gitu. Nah, selanjutnya adalah lakukan riset setiap beasiswa itu. Dia mulai dari semester berapa, persyaratannya apa aja, terus dari harus jurusan mana aja. Pokoknya kalian riset sebanyak mungkin, teman-teman gitu. Baca dan pahamin, ikutin media sosial mereka, cari siapa alumninya gitu. Kalian harus punya informasi sebanyak mungkin kalau kalian mau menjadi penerima beasiswa tersebut. Ini pun yang kakak lakukan ketika kakak mendapatkan beasiswa-beasiswa tersebut, teman-teman. Kakak benar-benar research gitu. Oh, dia minta persyaratannya bisa bahasa Inggris, oke, belajar bahasa Inggris. Oh, dia minta persyaratannya punya organisasi, oke, kakak ikut organisasi itu. Jadi sejauh mungkin kalian persiapkan sedini mungkin beasiswa-beasiswa itu. Riset dan riset. Kemudian yang kedua adalah setelah kalian riset, penuhi kriteria sesuai persyaratan yang mereka minta. Oke, breakdown satu-satu gitu. Misalnya kalian pengen ikut beasiswa Jarum gitu. Oke, Jarum harus bisa bahasa Inggris. Oke, di Jarum itu ada persyaratan ataupun seleksi psikotes. Oke, di Jarum itu harus anak-anak yang punya berani speak up ataupun punya public speaking yang baik gitu. Oke, persiapkan dari sekarang. Jadi persyaratan detail-detail itu kalian harus persiapkan sedetail mungkin. Oh, untuk punya public speaking yang baik, kamu harus berani. Oke, ketika kuliah, kamu harus sering presentasi ketika ada grup presentasi. Oh, selain itu, kamu harus juga aktif ngomong ketika di organisasi gitu. Jadi persiapan-persiapan kecil yang menurut kalian remeh-temeh itu adalah persiapan-persiapan yang akan mendukung kalian ketika nanti kalian ikut beasiswa tersebut. Nah, kalau kakak sendiri, kakak ketika diminta nih persyaratannya harus punya public speaking yang baik. Nah, kakak dulu ketika kuliah itu aktif banget ikut yang namanya kompetisi public speaking, kayak kompetisi debat, kayak kompetisi pidato gitu. Pokoknya yang membuat kakak tuh berani ngomong di depan umum gitu dengan kalangan apapun gitu. Nah, yang terakhir ini juga nggak kalah penting nih teman-teman. Jadi kalian setelah penuhi nih semua, melakukan riset, penuhi kriteria yang mereka minta, dan yang terakhir adalah cari mentor ataupun kenali siapa penerima beasiswa itu sebelumnya nih teman-teman.
Nah, kenapa ini penting banget, teman-teman? Karena ketika kalian mendapatkan beasiswa, ada beberapa informasi-informasi itu yang nggak ditulis di website ataupun di persyaratan beasiswa. Nah, yang biasanya tahu itu adalah penerima beasiswa sebelumnya. Nah, kalau kakak tuh dulu biasanya setiap kakak mendaftar beasiswa, kakak biasanya minta ataupun request mentoring gitu sama penerima beasiswa sebelumnya. Jadi kakak nanya sepuasnya yang kakak mau. Tapi kalian harus juga sopan tuh ketika kalian approach penerima beasiswa sebelumnya. Halo Kak, gitu misalnya. Salam kenal, aku ini dari jurusan ini. Boleh nggak Kak gitu? Aku kenalan sama Kakak dan kayak nanya-nanya terkait beasiswa ini gitu, misalnya gitu. Jadi kayak kalian tuh jangan cuma minta doang gitu, tapi kalau bisa menjalin networking sampai sekarang gitu. Pun ketika kakak dulu tuh nanya sama mentor kakak ataupun menerima beasiswa sebelumnya, sampai detik ini pun masih sering kontak kan teman-teman. Jadi tuh benar-benar komunikasinya tuh harus berkelanjutan, nggak boleh putus-putus gitu. Dan keberadaan mentor ketika kalian daftar beasiswa itu tuh melihat kekurangan, bisa melihat kekurangan kalian. Oh, misalnya nih kayak ini kurangnya di esai, ini kurangnya di bahasa Inggris. Jadi ini yang perlu ditingkatkan lagi gitu, teman-teman. Oke deh. Nah, mungkin itu aja dulu kali ya. Kak Diki banyak banget ngomongnya gitu ya. Kayak nggak habis-habis gitu ya. Tapi satu hal yang kakak pengen tekankan dan juga apa ya, pengen sampaikan kepada kalian semua gitu. Ada satu istilah Latin ataupun bahasa Latin yang kakak suka banget, yaitu Amat Victoria Curam, teman-teman. Jadi apa artinya Amat Victoria Curam ini? Amat Victoria Curam ini artinya adalah setiap kemenangan itu butuh persiapan dan ketekunan, teman-teman. Nggak ada satupun hal di dunia ini yang bisa diraih dengan mudah. Even itu beasiswa, teman-teman. Mungkin kalian ngeliatnya, Kak Diki mudah banget ya dapat beasiswa, bla 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 gitu. Believe or not, kakak mempersiapkan itu dari semester 1, bahkan dari SMA, teman-teman, untuk mendapatkan apa yang kakak mau gitu. Sama ketika kalian nanti, teman-teman, mungkin bukan beasiswa, mungkin ketika kalian ingin mendapatkan pacar, atau pengen mendapatkan IPK yang besar, atau pengen mendapatkan prestasi tertentu, itu pasti perlu persiapan, teman-teman. Even kalian mendapatkan pacar pun, kalian perlu yang namanya PDKT kan gitu. Pun ketika kalian ingin mendapatkan mimpi-mimpi yang pengen kalian dapatkan selama kuliah, ketika kalian nggak mempersiapkan, maka semakin kecil kesempatan kalian untuk mendapatkan itu. Tapi ketika kalian mempersiapkan itu, benar-benar working really hard to get it, believe me, Tuhan tuh nggak akan pernah tidur, teman-teman. Dia pasti akan selalu membukakan jalan buat orang-orang yang selalu ingin usaha untuk apa yang mereka inginkan. Sekian dari kakak. Terima kasih dan selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih juga Kak dari kami semua karena sudah diberikan informasi yang banyak sekali ya ternyata tentang beasiswa-beasiswa yang mungkin banyak belum kami ketahui. Untuk sesi selanjutnya mungkin langsung saja kepada rekan-rekan yang berada di ruang Zoom. Kami buka sesi tanya-jawab. Untuk sesi pertama, saya buka untuk 3 orang terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau apabila terkendala jaringan bisa mengetikkan atau menuliskan pertanyaannya di ruang chat Zoom. Baiklah, ini sudah terdapat satu peserta yang raise hand kepada Saudara Indra Alam. Saya silakan. Saya ulangi sekali lagi kepada Saudara Indra Alam, silakan. Oh, baik. Terima kasih, moderator. Pertanyaan saya tuh begini kepada Kak Diki. Mungkin seperti yang dijelaskan di akhir tadi mengenai untuk mencari seorang mentor, kan itu kan salah satu hal yang penting dalam
eh, penelusuran beasiswa ini. Nah, bagaimana Kak cara untuk mencari kemudian berkoordinasi, berkomunikasi dengan mentor tersebut? Bagaimana pengalaman Kakak dalam hal ini? Kemudian eh, untuk yang beasiswa seperti beasiswa kepemimpinan itu, semisal Kak kita di dalam beasiswa itu ada ketentuan untuk melakukan sebuah proyek sosial. Nah, itu bagaimana ya Kak contoh proyek sosial yang dapat kita lakukan? Seperti itu, terima kasih. Ini Baik. dijawab satu-satu dulu kah ini atau gimana? Kita kembaliin ke kakak, kalau kakak mau jawab langsung boleh. Alright. Kakak langsung jawab aja kali ya biar nggak lupa. Iya, boleh kak, silahkan. Alright. Oke, Indra angkatan berapa kalau boleh tahu? 2021 Kak, Oh, 21. Dari kampus? kampus Indralaya. Oke, Layo Pride ya. Oke, thank you Indra untuk pertanyaannya ya gitu. Oke, yang pertama tadi gimana dan di mana cari mentor gitu ya, atau kayak penerima beasiswa sebelumnya gitu. Nah, ada banyak cara dan ada banyak channel yang bisa kalian hubungin gitu teman-teman. Dan menurut kakak sekarang tuh kayak nggak susah lagi sih gitu. Nah, pertama itu dari organisasi biasanya teman-teman. Nah, di organisasi itu, tapi itu nggak terlalu banyak sih, maksudnya teman-teman harus jeli juga gitu. Nah, kakak tuh biasanya harus ini dulu sih, kayak harus tahu dulu gitu teman-teman biasanya. Misal nih, beasiswa yang mensyaratkan bahasa Inggris, itu biasanya punya anak-anak dari latar belakang yang punya bisa bahasa Inggris juga dong gitu. Nah, waktu kuliah, jadi kakak tuh nyari organisasi-organisasi yang emang diisi oleh anak-anak yang bisa bahasa Inggris lah gitu. Nah, waktu itu kakak ikut namanya UKM Bahasa, kalau teman-teman tahu. Jadi UKM Bahasa itu tuh kayak UKM yang khusus untuk kita mengembangkan bahasa Inggris kita kalau di Unsri gitu, teman-teman. Nah, karena di sana tuh banyak orang-orang yang pinter bahasa Inggris, jadi kayak walaupun mereka nggak penerima beasiswa sebelumnya, tapi tuh kakak biasanya banyak banget nanya-nanya, karena mereka tuh biasanya lebih berpengalaman teman-teman gitu. Jadi tuh mentor tuh nggak selalu harus penerima beasiswa sebelumnya ya teman-teman, tapi as long as dia tuh punya experience gitu, as long as dia tuh punya menurut kita oke dan bisa diajak berdiskusi sama-sama, itu juga bisa banget jadi mentor gitu. Nah, kalian perlu telaah dulu nih teman-teman gitu, beasiswa tipe-tipe beasiswanya gitu. Nah, itu kalau misalnya mereka yang mensyaratkan bahasa Inggris. Nah, misalnya Indra nih pengen orang-orang yang punya beasiswa tipe-tipe yang kayak beasiswa kepemimpinan gitu. Artinya kan mereka yang punya pengalaman organisasi gitu. Nah, itu tuh biasanya kalau kayak contohnya nih beasiswa aktivis Nusantara. Itu tuh teman-teman kakak tuh biasanya banyak ikut kayak BEM ataupun misalnya organisasi-organisasi UKM yang ada di kampus gitu. Karena mereka biasanya aktif organisasi di sana gitu. Jadi ketika mereka daftar beasiswa tuh mereka tuh udah punya basic kepemimpinan ataupun punya basic menghandle project gitu teman-teman gitu. Nah, itu cara yang pertama melalui organisasi gitu. Tinggal kalian pilih-pilih aja. Makanya kakak bilang tadi, ketika kalian daftar beasiswa kalian harus research dulu nih gitu. Dari mana sih tipe-tipe orang seperti apa sih yang mereka cari gitu teman-teman. Oh, tipe-tipe orang yang misalnya dari organisasi A, organisasi B gitu teman-teman. Nah, jadi langkah selanjutnya kalian tinggal ikutin organisasi itu. Jadi ketika kalian approach ataupun mengkomunikasikan ke mentor kalian untuk penerima beasiswa sebelumnya, kalian lebih mudah karena udah kenal dari organisasi gitu. Nah, cara yang kedua adalah cara yang siapapun bisa melakukan, itu nge-approach langsung di sosial media mereka gitu teman-teman. Biasanya kalau kakak tuh entah itu nge-approach di Instagram ataupun di LinkedIn gitu, ataupun misalnya kalaupun emang udah izin minta WhatsApp mereka, bisa dari WhatsApp mereka gitu teman-teman. Nah, dari sana tuh langsung aja teman-teman, kayak as simple kayak halo gitu, kenalin aja gitu, walaupun misalnya entah di follow entah enggak gitu, entah di follow back atau enggak, ya udah kenalin aja gitu, karena kan intensi kita ataupun tujuan kita kan minta saran, pengen dapat mentor, jadi kalian harus benar-benar harus apa ya, taking initiative untuk chat mereka duluan gitu.
Kakak tuh punya ada satu cerita menti gitu. Jadi menti itu adalah orang yang dimentori teman-teman. Jadi kakak tuh punya menti dulu, dia itu waktu itu pengen daftar beasiswa XL Future Leaders. Kakak tuh sangat-sangat kagum cara dia nge-approach kakak gitu teman-teman. Pertama-tama dia nge-approach kakak lewat Instagram gitu. Terus kayak dia nanya-nanya, halo kak, salam kenal gitu. Kenalin, nama aku Nuke gitu. Aku dari Teknik Kimia Unsri gitu, angkatan 2018 juga gitu kan. Awalnya dia kayak nggak ngomong beasiswa sama sekali gitu. Salam kenal ya kak, semoga kita bisa keep contact gitu kan, dia bilang gitu. Oke, salam kenal juga gitu. Terus kayak beberapa hari kemudian dia nge-chat kakak lagi gitu. Halo kak gitu, kak aku kebetulan lagi daftar beasiswa Excel Future Leaders nih gitu. Aku boleh nggak ya kak gitu nanya-nanya dikit gitu kan. Ya udah gitu, kayak dari sana tuh kayak muncullah komunikasi gitu. Nah, tapi biasanya nggak cuma sebatas itu doang. Dia tuh selain nanya-nanya beasiswa, misalnya nih ketika kakak ulang tahun, ataupun misalnya ketika kakak ada hari raya agama, misalnya kayak Idul Fitri kemarin, dia tuh ngucapin teman-teman, walaupun dia bukan dari agama Islam gitu teman-teman. Jadi kayak komunikasi-komunikasi kecil gitu ya teman-teman, yang membuat kita awet gitu sampai sekarang gitu. Dan sekarang pun kayak walaupun dia udah lulus, kakak udah lulus, ketika misalnya ada kesempatan kita nelpon, ataupun ketika misalnya dia di Jakarta kita ketemuan gitu. Jadi kayak benar-benar hubungannya tuh nggak sebatas cuman apa ya, hubungan yang minta doang gitu, request doang, tapi juga hubungan yang akhirnya bisa long lasting sampai sekarang gitu teman-teman. Gitu. Baik, terima kasih Kak Diki atas jawabannya. Untuk Saudara Indra, bagaimana? Apakah masih ada tanggapan? Oh iya, satu lagi ya, kakak belum jawab ya tadi, Indra. Iya kak, satu lagi kak. Oke. Ya terkait proyek sosial. Nah, sebenarnya kalau untuk proyek sosial, untuk beasiswa-beasiswa kepemimpinan, itu tuh bebas banget, Indra gitu. Kamu bisa ikut organisasi, ataupun kamu bebas, ataupun kamu mendirikan komunitas atau organisasi itu sendiri. Nah, jenis-jenisnya sendiri, kalau kamu bingung, kamu tuh bisa cek yang namanya SDGs gitu teman-teman. Jadi SDGs itu apa? Jadi SDGs itu adalah Sustainable Development Goals. Jadi ini tuh adalah ada beberapa sektor-sektor ataupun bidang-bidang yang bisa kalian eksplor untuk mendirikan organisasi ataupun mengembangkan organisasi kalian. Ada bidang pendidikan, lingkungan, disaster management, ekonomi, dan lain-lainnya. Kalian bebas fokus ke area yang mana kalian suka gitu. Nah, kebetulan kan kalau kakak dulu kuliah, itu kakak fokus ke pendidikan teman-teman di salah satu SDGs. Makanya kakak mendirikan Gelis Indonesia untuk membantu anak-anak mahasiswa di Sumatera Selatan untuk mengembangkan diri mereka melalui beberapa program-program yang kakak tawarkan gitu. Nah, misal nih kalian tuh nggak kuat nih ataupun belum sanggup untuk mendirikan organisasi ataupun komunitas, it's totally fine teman-teman gitu. Nah, kalian bisa ngikutin organisasi, misalnya di Himapes nih. Di Himapes kan banyak banget ya teman-teman divisi, ada advokasi, ada dinas pendidikan. Kebetulan dulu kakak jadi sekretaris di dinas pendidikan di Himapes gitu teman-teman. Nah, di situ kakak bikin beberapa program kerja nih gitu, misalnya kayak program kerja ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah gitu. Waktu itu tuh ke daerah mana ya? Ke daerah Pamulutan gitu. Jadi kayak kita bikin satu acara satu hari di sekolah dasar gitu. Jadi kayak bikin acara workshop, kemudian kayak bikin games-games gitu. Jadi kayak kalian bisa create dari program kerja itu gitu. Atau misalnya dinas advokasi nih gitu. Nah, ini kan kalian creating webinar gitu. Ini tuh salah satu project juga gitu. Jadi project itu nggak selalu serta-merta dalam bentuk sosial, teman-teman. Kalian mau boleh dalam bentuk lingkungan, kalian boleh dalam bentuk ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tinggal disesuaikan aja dengan program kerja di organisasi kalian, atau kalian mau bebas, itu kalian bebas mendirikan komunitas ataupun organisasi dengan teman-teman kalian sesuai dengan bidang yang kalian pengenin gitu. Kalau misalnya kalian tertarik bidang lingkungan, ya udah cari teman-teman yang tertarik bidang lingkungan. Kalian tertarik bidang kebudayaan, ya udah cari yang bidang kebudayaan gitu.
Oke, terima kasih Kak Diki atas jawabannya. Untuk Saudara Indra Alam, bagaimana? Apakah masih ada tanggapan? Ya, baik. Terima kasih moderator dan juga atas jawabannya Kak Diki, sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Indra. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Kak di chat dari rekan saya Salsabila Aulia Putri. Perkenalkan, saya Salsabila Aulia Putri, angkatan 2021. Salam kenal Kak. Izin bertanya Kak, jadi kan untuk setiap prestasi yang diraih itu pasti memiliki tantangan yang tidak sedikit tentunya. Nah, pertanyaan Salsa ini, bagaimana sih cara Kakak untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Mungkin kepada Kak Diki dipersilahkan untuk langsung menjawab Kak. Alright. Oke. Oke, sebelum dari itu kakak ada mau share satu website, bentar ya. Alright, oke. Nah, teman-teman, terkait pertanyaan dari Salsa. Oke. Pertanyaan dari Salsa itu ini tuh ada hubungannya juga sama website yang kakak kasih, teman-teman. Gitu. Kita semua paham ya pasti kayak ketika untuk mendapatkan prestasi ataupun mendapatkan beasiswa itu nggak mudah banget teman-teman. Itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Bahkan mungkin dari sini teman-teman kayak, Kak sebenarnya tuh aku tuh pengen banget gitu punya prestasi, pengen banget punya beasiswa. Tapi tuh kadang-kadang di tengah jalan kayak hilang gitu loh Kak moodnya gitu, kayak ngerasa apa ya, pengen nyerah gitu, kayak pengen capek di tengah jalan, dan itu tuh hal yang wajar dan normal banget teman-teman menurut kakak gitu. Nah, hal yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah setting a goal gitu. Jadi kalian harus punya yang namanya tujuan dulu teman-teman sebelum kalian melakukan sesuatu gitu. Misal nih gitu, ketika kalian pengen mencapai prestasi, kalian tanya dulu sama diri kalian, apa sih sebenarnya tujuan kalian untuk mencapai prestasi ini gitu. Misal kalau kalian ikut beasiswa, apa sih sebenarnya tujuan akhir kalian ketika kalian pengen dapat beasiswa gitu teman-teman. Nah, itu penting banget teman-teman. Ketika kalian punya tujuan, kalian punya arah. Ketika kalian di tengah-tengah perjalanan itu merasa terombang-ambing dengan gelombang tantangan, itu kalian nggak akan karam di lautan gitu teman-teman. Tapi kalian tahu, oh ketika gelombang besar, hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian cukup tenang dan cukup tahu apa plan B dari situasi yang tidak mengenakan tersebut teman-teman. Dan kalian nggak hilang. Beda ketika kalian nggak punya tujuan, teman-teman. Ketika kalian nggak punya tujuan, ketika ada gelombang yang datang gede banget di tengah lautan, sebelum kalian mencapai ke tujuan kalian, itu kalian pasti akan bingung. Karena kalian nggak punya arah. Kalian tuh cuman, oke, aku ingin berprestasi, aku ingin berprestasi. Tapi kayak, what's the end? What's the goals? Gitu. Kalian nggak punya tujuan. Jadi kayak, itu akan semu dan sia-sia aja gitu. Jadi suatu prestasi ataupun suatu milestone yang ingin kalian capai, ketika punya tujuan, itu akan lebih terasa ketika kalian punya tujuan tadi gitu. Ataupun satu framework ataupun satu apa ya bahasanya? Kalau bahasa Indonesianya tuh satu template gitu teman-teman. Ketika kakak pengen mencapai sesuatu, kakak punya yang namanya individual development plan gitu teman-teman. Jadi individual development plan itu adalah template yang kakak buat untuk mencapai tujuan kakak gitu. Jadi di individual development plan itu kakak tulis, oke, tujuan kakak adalah kakak pengen misalnya menjadi mahasiswa berprestasi tahun 2020. Terus di bagian bawahnya di kolom pertama kakak tulis, ini langkah-langkah besar yang perlu kakak lakukan. Ini langkah-langkah. Kolom kedua adalah ini langkah-langkah kecil yang perlu kakak lakukan untuk mencapai langkah-langkah besar kakak. Di kolom ketiga adalah apa
bantuan ataupun fasilitas yang kakak perlukan untuk mencapai tujuan kakak ini dari langkah-langkah yang kakak bikin tadi gitu. Nah, kakak itu bikin berdasarkan SMART ataupun website yang udah kakak share tadi gitu. Jadi harus spesifik, harus measurable, dapat di measure ataupun dapat di apa sih bahasa Indonesianya? Dapat diukur, kemudian attainable gitu, dapat dicapai dengan R dan T gitu. Kalian bisa cek lebih detailnya di website yang kakak kasih tadi gitu. Jadi ketika kakak membuat individual development plan, kakak selalu berlandaskan itu tadi gitu. Oke, misalnya kakak pengen jadi mahasiswa berprestasi gitu. Itu berarti masih spesifik dong gitu, udah spesifik dan bisa diraih. Kemudian langkah besarnya adalah mengikuti lomba minimal 3 kali dalam 1 semester. Terus langkah kecilnya adalah mencari lomba-lomba per bulan itu minimal 1 kali gitu teman-teman gitu. Kemudian langkah kedua misalnya kayak mengikuti organisasi yang bisa mendukung kakak untuk ke lomba tersebut. Terus kayak fasilitas yang kakak butuhkan tuh apa sih gitu? Oh, kakak butuh organisasi yang bisa mensupport kakak. Kakak butuh senior yang bisa membantu kakak gitu. Jadi tuh ketika kalian mencapai tujuan tuh benar-benar harus spesifik banget teman-teman. Jadi ketika kalian capek di tengah jalan, kalian tuh nggak kehilangan arah teman-teman. Kalian tuh nggak kehilangan motivasi gitu. Kalian tahu nih, oke, tujuan saya adalah ingin menjadi ini, maka saya harus seperti ini gitu. Kalaupun kalian capek dengan tengah jalan, ya udah, give a break for yourself gitu teman-teman. Kasih jeda buat diri kalian untuk untuk rehat sejenak gitu. Entah kalian healing, entah kalian pengen refleksi ke diri dan lain-lainnya gitu. Itu sih yang menurut kakak yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa menghadapi tantangan yang ada ketika di tengah jalan kamu mengalami kesulitan. Perlu tujuan, punya individual development plan, dan kasih space ataupun kasih istirahat buat diri kamu ketika kamu capek. Gitu. Baik, Kak Diki, terima kasih atas tanggapannya. Untuk Salsa, mungkin bagaimana jawabannya? Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan terakhir, Kak. Ini dari Saudara Jo Satriani. Assalamualaikum, saya Jo dari semester 5. Izin bertanya, Kak. Dalam pengalaman kakak mendaftar beasiswa, bidang mana, Kak, yang paling susah ditembus? Terima kasih, Kak. Alright. Oke, dari siapa tadi pertanyaannya? Dari Jo ya. Oke Jo, thank you buat pertanyaannya ya Jo. Ini pertanyaannya menarik sih gitu teman-teman. Jadi kayak lebih dari segi kompetitivitas ya. Kira-kira beasiswa mana yang paling sulit ditembus gitu. Oke, kakak boleh share screen nggak? Boleh, Kak. Alright, thank you. Oke. Boleh di-share. Ini masih di-share soalnya dari kalian. Ya, mungkin kepada operator share screen, mohon untuk ditutup terlebih dahulu PPT-nya. Thank you. Oke. Nah, menjawab pertanyaan dari Joe, ini mungkin sekalian kakak kasih gambaran ya, biar kalian jelas gitu perbedaan-perbedaannya gitu. Nah, jadi gini teman-teman, menurut kakak tuh kompetitif atau enggak beasiswa itu kan ditentukan dari apa ya? Dari berapa banyak yang daftar kan intinya gitu teman-teman. Nah, beasiswa yang biasanya diperuntukkan untuk langsung di universitas itu biasanya lebih mudah kalian dapetin dibandingkan beasiswa yang dibuka untuk seluruh universitas teman-teman. Misal gitu, kayak beasiswa Genbi gitu teman-teman. Ya kakak nggak bilang mudah ya teman-teman, tapi mungkin lebih mudah dibandingkan beasiswa yang terbuka untuk seluruh gitu. Genbi
itu tuh biasanya mereka punya kuota tersendiri di Universitas Sriwijaya, teman-teman. Sama juga kayak beasiswa Karya Salemba 4, kemudian beasiswa BCA, kemudian beasiswa Bakti Nusa, gitu. Nah, beasiswa-beasiswa yang punya kuota di universitas tertentu, biasanya itu akan lebih mudah gitu, teman-teman. Karena kalian tuh udah pasti akan dapat beasiswa tersebut dari universitas tersebut. Tapi masalahnya orangnya apa kalian atau bukan gitu, teman-teman, gitu. Nah, untuk beasiswa-beasiswa yang lumayan kompetitif, itu beasiswa-beasiswa yang biasanya dibuka untuk seluruh universitas dan biasanya tuh nggak ada per kuota. Misal, kayak beasiswa XL Future Leaders, kayak beasiswa Young Leaders for Indonesia, Wisely, ISMA, itu tuh biasanya mereka tuh nggak ada kuota gitu, teman-teman. Di angkatan kakak, yang mendaftarkan beasiswa XL Future Leaders, itu ada 17.000, teman-teman. Dan yang diterima itu ada hanya 150 orang. Nah, di angkatan setelah kakak, itu yang daftar itu ada 34.000, dan yang terima cuma juga 150. Dan jumlahnya di angkatan kakak yang diterima dari Unsri itu tuh cuma 2 orang, di angkatan selanjutnya tuh 3 orang gitu. Jadi itu benar-benar berdasarkan kualifikasi ataupun kualitas kalian masing-masing, teman-teman. Pun ketika di beasiswa ISMA nih gitu, teman-teman, yang beasiswa pertukaran pelajar, itu di angkatan 2021 kalau nggak salah, itu tuh dari Unsri cuma ada 1 yang dapat gitu, teman-teman. Sementara dari UI itu kayak satu fakultas saja tuh ada 19 orang yang dapat, teman-teman. Nah, di tahun 2022 itu sama sekali dari Unsri nggak ada yang dapat, teman-teman. Nah, sementara dari universitas lain dapat gitu, teman-teman. Jadi tuh emang dia tuh nggak ada kuota sama sekali. Jadi benar-benar kalian berkualitas, kalian bisa dapat. Kalian memenuhi kualifikasi, kalian bisa dapat. Kalau enggak, ya udah nggak dapat gitu, teman-teman. Makanya kalian perlu lihat dulu nih dari semua kuota, dari semua beasiswa ini, kalian lihat yang mana beasiswa yang memiliki kuota di universitas tertentu gitu. Kayak BCA, Karya Salemba 4, Beasiswa Kader Surau, Genbi, Jarum, Kemendikbud, itu KIP, itu tuh biasanya punya kuota di universitas tertentu, teman-teman. Jadi kalau kakak bisa bilang beasiswa pendanaan tuh biasanya punya kuota. Tapi kalau beasiswa kepemimpinan ataupun beasiswa pertukaran pelajar, itu tuh biasanya cukup ketat sih persaingannya gitu. Karena contohnya nih, kayak Young Leaders for Indonesia dan Wisely, itu tuh biasanya saingan kita tuh bukan cuma dari Indonesia doang, tapi juga dari luar negeri gitu, teman-teman. Gitu. Baik, terima kasih Kak Diki. Kepada Saudara Jo, bagaimana? Mas, apakah masih ada tanggapan? Baik, mungkin dari jawaban terakhir tadi, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawabnya, mengingat waktu juga. Sebelumnya saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Diki yang telah memberikan materi yang luar biasa dan memberikan informasi dan cara-cara dan serta tips-tips yang harus kita lakukan untuk mencari dan mendapatkan beasiswa. Baiklah, mungkin kita langsung ke acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan dilaksanakan dan diwakilkan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Muhammad Yedi Aprianto, saya silakan. Baiklah, berhubung
Saudara Yedi belum membersamai kita, pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Saudara Habib Rizik Siregar. Kepada Kak Habib, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC. Kenalkan, sini saya Habib Rizik Siregar mewakili Muhammad Yedi Aprianto sebagai ketupen yang mungkin kendala sinyal untuk dapat bergabung kembali pada Zoom kita pada siang hari ini. Mungkin slide selanjutnya, ada nggak? Mungkin ini Kak, sertifikat dari kami, dari Mapes, untuk Kak Diki yang telah memberikan materi dan telah bersedia menjadi pemateri dalam acara webinar beasiswa yang diadakan dan juga salah satu dari proker Dinas Advokasi. Mohon diterima Kak untuk sertifikatnya. Oke, thank you, Himapes. Terima kasih kembali Kak. Baiklah, dengan diserahkannya sertifikat tadi secara simbolis, maka sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini, webinar beasiswa. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah memberikan kita pengetahuan informasi yang luar biasa pada hari ini, serta kepada seluruh rekan-rekan panitia dan peserta yang telah ikut berkontribusi pada kegiatan kita hari ini. Saya selaku Master of Ceremony dan moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik saat penyampaian. Kepada Allah, kita semua memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.